Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indriani Harahap, tim 2030200010. Baik, di sini saya ingin melaksanakan tugas dari Bapak Muhammad Latif Kahfi MKOMI. Di sini yang jadi pembahasan saya pada video ini yaitu pede dalam menghadapi masalah apapun. Seberapa pede sih lo dalam menghadapi masalah-masalah hidup lo? Coba lo bayangin deh, salah satu masalah yang pernah lo alamin. Apa sih masalah pada waktu itu? Keluarga kah? Masalah finansial kah? Atau bahkan masalah asmara? Dan sekarang lo bayangin, masalah terbesar apa yang menghalangi lo dalam menyelesaikan itu? Mungkin lo merasa pada waktu itu lo nggak dibantu siapa-siapa, lo ngerasa sendiri banget, atau mungkin lo merasa gak punya dukungan atau finansial yang mumpuni. Buat menyelesaikan ini, penyelesaiannya butuh uang, tapi lo nggak punya. Tapi gue yakin kalau misalnya mungkin bukan kedua dari hal tersebut, gue yakin bahwa lo tahu bahwa terkadang hal yang menghalangi lo untuk menyelesaikan masalah dari dalam hidup lo adalah diri lo sendiri. Lo nggak yakin aja kalau lo bisa menghadapi masalah, lo nggak pede aja misalnya kalau lo bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup lo dan makanya akhirnya lo jadi nggak ngapa-ngapain, atau bahkan lebih parah lagi lo malah menghindar, nyari jalan muter. Dan sekarang coba bayangin deh, misalnya lo bisa pede dalam menyelesaikan masalah di hidup lo. Bayangin lo misalnya bisa menghadapi masalah lo dengan pede dan giat dan keyakinan. Lo mungkin akan di tempat yang berbeda banget gitu daripada diri lo yang sekarang. Tapi emang gimana sih caranya bisa pede dalam menghadapi masalah? Nih gue kasih tahu caranya. Nah, oleh karena itu di video ini lo akan belajar tentang kunci jadi pede dalam menghadapi masalah. Yang pertama itu self efficacy, dan lo akan belajar apa itu self efficacy, kenapa dia bisa bikin lo pede dalam menghadapi masalah dan langkah-langkah untuk meningkatkannya. Tonton aja video ini sampai habis untuk kalian yang mempunyai masalah-masalah. Oke, jadi apa sih self efficacy ini? Kalau misalnya kita mengacu ke dalam bahasa ilmiah, menurut Madura, orang yang menemukan self-efficacy ini adalah penilaian terhadap kemampuan untuk diri sendiri, mengorganisir atau mengeksekusi untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Lebih simpelnya apa nih? Simpelnya self-efficacy ini segimana kita percaya bahwa kita bisa mencapai sesuatu. Nah, biar lebih jelasnya atau paham lagi, gue kasih contoh nih. Misalnya lo daftar di sebuah organisasi sama dua teman lo, misalnya Ade dan Dermi. Selama lo kerja, lo merhatiin Ade dan Dermi ini kerjanya gimana sih. Nah, lo ini apa perbedaannya, gimana selalu memenuhi tanggung jawab, apa yang selalu di luar ekspektasi orang-orang yang aktif banget. Motonya Dermi ini, dia apapun masalah eksekusinya pasti dia bisa kerjain. Dan di sisi lain Ade kalau lihat kerjanya kayak kurang giat gitu, misalnya ada hal yang di luar dugaan nih, misalnya Ade merasa ngilang aja, seringnya ngeluh, bahkan alasannya si klasik, gue kan emang nggak di posisi ini karena gue tahu gue nggak bisa handle yang kayak ginian. Nah, kalau misalnya dari contoh ini kita bisa bilang kalau Dermi punya self efficacy yang tinggi dan percaya diri dalam menghadapi masalah yang dia punya, sedangkan Ade mesti sebaliknya, Dermi effikasinya tinggi sedangkan Ade enggak. Kenapa efficacy penting? Karena self efficacy sangat penting, karena self efficacy yang tinggi dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang mencapai tujuan kita dengan lebih lancar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tanpa efficacy lo nggak gerak, maksudnya lo kalah sebelum tanding. Dan yang kedua yaitu mengurangi perform anxiety, yang bagaimana self efficacy ini bikin lo lebih tenang pada saat lo menyelesaikan masalah. Jadi lo lebih luas aja gitu, nyantai aja gitu dalam menyelesaikan masalah, dan jadinya lebih maksimal itu. Ya, penting sekali self efficacy ini, penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Yang
dan efekasi yang tinggi. Coba pikirkan dulu lo dan gue dan hidup semua orang sebenarnya seperti potongan puzzle. Gimana caranya meningkatkan self efficacy? Kalau menurut Madura, self efficacy bisa meningkat atau menurun karena 4 alasan. Dan yang pertama yaitu pengalaman. Faktor yang dianggap paling mempengaruhi self efficacy adalah pengalaman kita saat berhasil. Itu bisa meningkatkan self efficacy. Sebaliknya, pengalaman kegagalan bisa mempengaruhi self efficacy kita. Yang kedua yaitu social modeling. Self efficacy bisa meningkat kalau misalnya lo mengobservasi keberhasilan orang lain dan lo merasa bahwa lo nggak punya persamaan dengan lo, tetapi misalnya orang itu merasa gagal, self efficacy juga akan ikut turun jika lo mendapatkan nilai yang buruk dan lo mempunyai persamaan lainnya. Ya kalau misalnya dia bisa, lo juga harus bisa. Ya, kalau misalnya dia gagal, lo jangan-jangan lo juga nggak bisa. Yang ketiga yaitu social persuasion. Dengan realistis yang diberikan nunjukin sama orang lain, itu ternyata bisa memotivasi lo untuk keluarin hasil yang maksimal. Dari ucapan orang tua atau dari siapapun bahwa lo bisa hadapin ini, ternyata ucapan orang lain sangat mempengaruhi banget. Yang terakhir atau yang keempat yaitu keadaan fisik dan mental. Keadaan fisik dan mental ini bisa mempengaruhi terhadap self efficacy kita. Kalau misalnya kita mau ikut lomba, tiba-tiba sakit dan lemas, nah itu sangat menjadi faktor menurunkan self efficacy kita, karena kesiapan lo turun. Atau misalnya lo mau ujian 2 hari sebelumnya, lo diputuskan sama pacar lo dan sekarang lo sangat sedih banget, itu juga sangat mempengaruhi self efficacy kita, karena lo nggak merasa siap aja untuk semua itu. Oke, cukup sekian isi dari penjelasan saya pada video ini. Jangan lupa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.